Oke. Oke. Oke, boleh di roll. Oke. Bisa aja lagi, Bang. Ini apa? Iya, tadi kita baru selesai kajian, alhamdulillah ada acara Nah, kita- Klambi. Ini alhamdulillah banyak ilmu yang didapetin juga, banyak pelajaran yang bisa diambil juga, sangat relate untuk kita untuk kehidupan sehari-hari juga. Ya insya Allah banyak kebermanfaatan setelah udah hadir di kajian Klambi ini. Tapi lebih akhirnya maksudnya sering rutin datangi kajian-kajian seperti ini ya? Iya, karena itu untuk merilis hati juga kan, lebih ikhlas. Apalagi ini judulnya itu tentang keikhlasan ya, tentang maafkan dan belajar ikhlas. Jadi alhamdulillah relate untuk kehidupan aku juga. Oh, nanti sempat mungkin konsultasi apa? Sharing lah ada Ustadz itu mengenai jauh-jauhan malah ada Ustadz. Iya, tadi sempat mau nanya tapi karena udah nggak bisa lagi, jadi sempat banyak ada yang mau ditanyakan lah, ada beberapa hal seperti itu. Tapi nanti kita mau ke backstage juga, katanya dikasih kesempatan untuk ngobrol, insya Allah bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol sama Ustadz. Oke, bicara keikhlasan, mungkin keikhlasan hati segala macam. Memang kamu sendiri sudah belajar untuk belajar ikhlas untuk semuanya gitu. Pasti dong, pasti emang kita harus berusaha untuk ikhlas ya, namanya kita manusia itu emang berusaha semaksimal mungkin kita merilis emosi kita dengan ikhlas, karena biar hati kita tenang dan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik-baik aja karena udah ikhlas dan penuh ketenangan juga. Ini berarti untuk anak-anak juga tuh seperti apa? Untuk anak ya alhamdulillah baik-baik aja sama saya juga. Ini kan kebetulan tadi dia lagi berenang. Jadi ya udah kita tinggal, karena aku di sini juga hadir untuk kajian. Harusnya bisa datang juga tapi nggak apa-apa, dia mau sama teman-teman kompleknya juga. Gitu. Kak, tapi kalau bicara anak-anak sendiri masih masih suka memberikan apa buat anak-anak? Itu mungkin melalui ke mbaknya Afnan ya. Ke mbaknya Afnan, jadi komunikasi itu nggak ke aku tapi ke mbaknya. Tapi yang mungkin kamu sendiri lihat atau tahu gitu, masih rutin masih. Itu mungkin internal ya. Aku juga mungkin semuanya pada tahu udah. Tapi kalau untuk bahas lebih jelas lagi. Untuk komunikasi sendiri kayak misalkan video call atau telepon? Masih aktif kok untuk dia selalu bertanya kabar ya. Tapi melalui mbaknya. Jadi kayak sama aku komunikasinya enggak, melalui mbaknya doang. Kak, ini bener gak nih kalau apa namanya binaan itu sendiri katanya biasanya menolak kadang ada nonton. Tapi Untuk kamu sendiri menanggapinya seperti apa? Tapi secara logika aja ya, kalau emang tidak ada perzinahan gak mungkin kasus aku udah naik sidik ya. Udah itu inti aja kita aja. Nah, tapi mungkin kita bahas sedikit terkait masalah proses cerai itu, nanti akan ada saksi dari cara sendiri yang itu tuh nggak sih Kak? Kira-kira untuk proses Nggak tahu sih kalau itu. maksudnya akan diterbangkan gak sih, kan katanya rumornya di mana sendiri mau jadi saksi di proses Aduh, belum sampai cerai. itu. Nggak tahu. Tapi kalau misalkan memang itu ada datang Mungkin mana ya, nanti aja lah gimana ke depannya gimana. Bener nggak Iksanul memberi nafkah hanya 100 juta karena belum bisa ketemu anak sebelumnya? Sebenarnya itu lebih agak privacy ya. Ya udah, mungkin aku nggak mau terlalu buka ke arah situ. Udah. Kak, tapi secara pribadi ini juga nggak sih Kak, maksudnya capek nggak sih terkait masalah ini gitu? Capek banget, makanya kan aku selalu pengen selesai nih, pengen secepat itu juga. Tapi ya gimana, namanya proses hukum kan wajib berjalan ya. Jadi ya udah kita ikutin alur aja, insya Allah yang terbaik keputusannya, mohon doanya juga ya semuanya. Ganggu masalah pekerjaan juga nggak sih? Kenapa? Ganggu pekerjaan juga nggak sih? Enggak sih, aku berusaha profesional ya kalau misalnya untuk terkait kerjaan. Jadi kalau emang udah ada kayak hubungan dari pihak sana, tapi aku lebih kasih ke lawyer aja. Tapi kadang kalau misalnya aku pribadi emang harus nge-handle itu untuk aku jalanin, aku lakuin. Kayak kemarin aku baru datang ke Polda, ya udah aku siap untuk melewatin semua prosesnya. Kak, berarti kalau udah naik sidik begini berarti pembuktian itu terbukti dong ya? Pasti ada dong, kan nggak mungkin ya kalau udah naik sidik itu buktinya nggak valid ya. Intinya gitu aja. Karena kalau udah naik sidik, laporan udah naik sidik, artinya emang buktinya itu ada dan bukti perzinahannya itu ada. Nggak mungkin juga aku ngelapor kalau nggak ada bukti ya. Oke, berarti artinya juga nanti jatuh kemungkinan di Nara kalau terbukti semua akan dinaikkan statusnya. Itu tergantung pihak kepolisian aja ya. Makasih banyak ya. Dikasih ujian, rajin nggak sholatnya? Rajin.
Nambah nggak tahajudnya? Nambah nggak sholat duhanya? Nambah nggak ngomongin orangnya? Nah. Kenapa? Karena ada yang dipentingin diri sendiri dulu. Ini bukan karena manusia jahat. Contoh misalkan kakak foto bertiga nih sama sahabatnya gitu ya, jepret aja. Foto siapa yang pertama kali dilihat? Sendiri. Bener nggak? Foto kakak di situ lagi cakep ya, glowing, mukanya tirus, badannya kurus. Sementara yang kanan kiri matanya merem agak menyong. Itu foto bagus nggak menurut kakak? Bagus. Layak tayang nggak itu? Layak. Tapi kalau di foto itu kakak lagi merem, agak menyong bibirnya, ya. Sementara yang kanan kiri itu on spot, cantik, ya, tirus, glowing lah pokoknya. Itu foto bagus apa jelek? Jelek. Diposting apa dihapus? Nah itulah manusia. Tapi bukan berarti manusia jahat, enggak. Tapi itulah manusia.